saya akan bercerita tentang cerita Dongeng Timun Emas. Di sebuah desa, hiduplah seorang perempuan tua bernama Mbok Yem. Ia hidup sebatang kara. Mbok Yem sangat ingin memiliki seorang anak agar dapat merawat dirinya yang sudah tua. Namun, itu semua mustahil karena ia tidak mempunyai suami. Setiap hari Mbok Yem pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Pada suatu hari di tengah hutan, dia bertemu dengan seorang raksasa yang sangat menyeramkan. Tubuh raksasa itu lebih tinggi dari pohon. Kulitnya penuh dengan sisi-sisi kasar. Kulitnya gelap, mulutnya terpasang taring yang sangat tajam, kukunya panjang dan kotor. Mbok Yem sangat ketakutan, tubuhnya gemetaran melihat makhluk yang sangat besar. Raksasa itu berkata dengan suara yang sangat membahana, "Hai perempuan tua, janganlah takut, aku tidak akan memakanmu. Kau sudah terlalu tua, dagingmu keras, tidak enak. Aku datang ke sini hanya ingin memberikan sesuatu padamu." Raksasa itu memberikan beberapa butir benih tanaman. "Tanamlah benih ini dan rawatlah dengan baik, dan kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan selama ini. Tapi ingat, kau tidak boleh menikmati seorang diri. Kau harus memberikannya kepadaku juga sebagai tanda terima kasih." Mbok Yem hanya mengangguk. Ia langsung pulang ke rumah. Setiba Mbok Yem di rumah, sesuai dengan petunjuk raksasa, ditanamlah benih tersebut. Ajaibnya, keesokan harinya benih tanaman itu telah tumbuh menjadi tanaman mentimun yang sangat lebat. Buah-buahnya sangat besar-besar sekali. Jika terkena sepancaran sinar matahari, warnanya bersinar seperti emas. Karena penasaran dengan buah mentimun itu, akhirnya Mbok Yem memetik satu buah mentimun yang sangat besar. Ketika dibelah, Mbok Yem sangat terkejut. Di dalam timun tersebut ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik sekali. Batin Mbok Yem, jadi ini maksud dari raksasa itu. Betapa senangnya Mbok Yem, tidak pernah terbayangkan akan mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik. Karena lahir dari buah mentimun berwarna emas, anak itu diberi nama Timun Emas. Keesokan harinya di hutan, Mbok Yem bertemu kembali dengan raksasa. Raksasa itu berkata, "Engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini. Sesuai dengan janjimu, engkau harus membagikannya kepadaku." Mbok Yem kebingungan. Bagaimana bayi perempuan ini bisa dibagi? "Tidak usah bingung, perempuan tua. Kau bisa memilikinya sampai usia 17 tahun. Selanjutnya, anak itu akan menjadi santapanku." "Baiklah raksasa, aku akan merawat anak itu dan menganggap anak itu anakku sendiri sampai usia 17 tahun. Timun Emas tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat baik hati dan cantik jelita. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya tinggi semampai, rambut hitam berkilau, semakin hari semakin cantik. Timun Emas juga sangat rajin membantu ibunya. Ia selalu menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Kebaikan hati Timun Emas membuat Mbok Yem khawatir kehilangan Timun Emas. Tahun demi tahun terus berganti. Kini Timun Emas sudah menginjak usia 17 tahun. Sudah waktunya bagi raksasa untuk mengambil Timun Emas. Mbok Yem menyuruh Timun Emas untuk bersembunyi di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Dum, 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 dum. Itu adalah suara langkah kaki raksasa. Mbok Yem gemetar ketakutan. "Hei perempuan tua, mana anak perempuanmu itu yang kau telah janjikan untukku?" "Ia sedang mandi di kali, Tuan. Tubuhnya sangat bau, kau pasti tidak akan suka memakainya," ujar Mbok Yem.
Baiklah, aku akan kembali seminggu lagi. Pastikan ketika aku kembali, ia sudah siap. Tentu saja, Tuan, aku tak akan mengecewakanmu. Maka pergilah raksasa itu kembali ke hutan. Mbok Yen dan Timun Mas sangat lega. Mereka masih mempunyai waktu seminggu untuk bersama. Namun setelah seminggu berlalu, raksasa itu datang kembali. Ibu dan anak ini tidak mau berpisah. Timun Mas kembali bersembunyi. Kali ini ia bersembunyi di dapur, di dalam tempayan air yang kosong. Hei perempuan tua, aku kembali untuk menagih janjimu. Cepat serahkan anak itu, perempuan itu, teriak raksasa. Maaf Tuan, Timun Mas masih sedang menjual kayu ke kampung. Bila saja engkau datang lebih pagi, engkau pasti bertemu dengannya. Dengan setengah marah, raksasa itu berteriak, "Baiklah, aku akan memberi waktu 1 minggu lagi. Jika anakmu tidak kau serahkan padaku, akan kuhancurkan rumahmu." Mbok Yem semakin ketakutan, dengan bingung dengan ancaman si raksasa. Ia sungguh tidak rela anak perempuannya yang sangat cantik menjadi santapan raksasa yang kejam itu. Melihat keadaan ibunya, Timun Mas berkata, "Ibu, janganlah bersedih. Relakanlah aku menjadi santapan raksasa." "Tidak anakku, ibu tidak akan membiarkanmu menjadi mangsa raksasa jahat itu. Ibu akan melakukan apapun untuk menyelamatkanmu." Kemudian Mbok Yem pergi menemui seorang kakek yang tinggal di gunung. Kakek sakti itu memberikan benih mentimun, sebuah jarum, dan garam dan sepotong terasi. Seminggu kemudian, raksasa itu datang lagi. Kali ini raksasa tidak dapat menahan emosinya. Kakinya yang besar dihentak-hentakkan ke tanah sehingga bumi bergetar. Dum 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 dum. "Cepat serahkan anakmu atau kau hancurkan rumah beserta dirimu. Aku sudah sangat kelaparan." "Maaf Tuan raksasa, anakku sudah berjalan ke hutan. Kembalilah engkau di hutan tempat tinggalmu." Timun Mas sudah berada di sana. Pada saat itu Timun Mas sudah keluar rumah melalui pintu belakang. Ia membawa semua benda yang diberikan oleh kakek sakti itu dari gunung. Ketika akan kembali ke hutan, si raksasa melihat Timun Mas yang berlari dari belakang rumah. Dikejarlah Timun Mas. Meskipun panik, Timun Mas masih mengingat perintah ibunya untuk melempar sebitir benih mentimun. Benih mentimun itu pun langsung berubah menjadi ladang mentimun yang sangat besar. Karena kelaparan, si raksasa memakan mentimun di ladang itu. Setelah kenyang, ia kembali mengejar Timun Mas meskipun perutnya kekenyangan, membuat jalannya menjadi lambat. Raksasa itu tetap bisa mengejar Timun Mas karena langkah kakinya yang panjang. Ketika si raksasa sudah dekat, Timun Mas melemparkan sebuah jarum. Jarum itu berubah menjadi sebuah bambu. Hutan bambu itu memperlambat jalan kaki raksasa. Tubuhnya menjadi penuh luka tusukan batang bambu. Namun raksasa itu tidak menyerah. Ia tetap mengejar mangsanya. Kali ini Timun Mas melempar sebutir garam. Garam itu menjadi sebuah lautan yang sangat luas. Raksasa itu berenang mengejar Timun Mas. Ia berhasil tetapi tubuhnya sangat lelah. Raksasa itu terus mengejar Timun Mas hingga kelelahan. Timun Mas melempar sepotong terasi. Kali ini terasi itu berubah menjadi lumpur hisap. Raksasa itu berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, tolong!" Tubuh raksasa yang besar itu tidak mampu melawan hisapan lumpur karena kelelahan. Ia pun terhisap lumpur. Maka tamatlah raksasa jahat itu. Setelah bebas dari raksasa jahat itu, kehidupan Timun Mas dan Mbok Yem menjadi lebih baik. Timun Mas bertemu dengan seorang pangeran dari negeri seberang. Pangeran itu jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah. Timun Mas dan Mbok Yem diboyong pangeran ke istana. Mereka pun hidup bahagia selamanya. Terima kasih.